Ya itu tadi khatam ya. Nggak mungkin tidak baca semua. Baca pun kan kita perlu bimbingan Betul. untuk mengerti. Enggak, Ibu bisa baca semua khatam sampai 10 kali 10 kali pun. Tapi kalau Ibu nggak paham, nah, perlu dibimbing. Ya. Apa ini maksudnya? Kan kadang kita nggak paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun Ditan dan Gerah Maulab Jakarta. Pada sore hari ini di depan saya ada seorang pemuda bernama Claudius Immanuel ya. Betul. Kristen banget namanya. Namanya Kristen. Namanya Kristen. Oke. Claudius Immanuel ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Ya, betul ya? Betul. Betul. Seperti biasa, sebelum bersyahadat saya ada beberapa pertanyaan. Nah, apakah Claudius Immanuel ini menyatakan diri untuk masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Betul. Yang kedua, ini saya berarti nggak jadi nanya nih, karena ternyata Claudius Immanuel ini datang ke studio Gerah Maulab ini diantar oleh ibu kandungnya sendiri nih. Iya. Masya Allah, Ibu Yopi namanya Bu ya? Iya. Ibu Yopi malah ikut ngerekam nih sekarang. Ibu Yopi ini masih beragama Kristen ya. Jadi kalau tadi saya dengar ceritanya mungkin sosok ayahnya yang mungkin akan menentang. Tapi akhirnya kan juga sudah menyerahkan keputusan kepada Claudius Immanuel ya. Betul. Baik, jadi sudah tidak ada masalah dengan keluarga ya. Baik. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah Claudius Immanuel ini berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Pasti. Insya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada lagi yang menghalangi Claudius Immanuel untuk bersyahadat. Karena memang mendaftarkan diri untuk bersyahadat, jadi sudah disiapkan sertifikatnya ya oleh Suci ya. Tolong diperiksa ini nama dan keterangan di bawahnya, apakah ada yang salah? Sudah sesuai dengan KTP? Ya betul. Sudah ya? Baik, kalau begitu sekarang saya minta Claudius Immanuel membaca dari mulai sini. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya dan seterusnya sampai sini. Dengan ini saya nama Claudius Immanuel langsung ke agama sebelumnya aja. Yang ini nggak usah dibaca. Setelah ini baru langsung baca ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti kita bersyahadat. Saya tuntun ya. Baik. Kalau sudah siap silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Claudius Immanuel, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah ya? Sudah tahu artinya? Pernah tahu. Tahu artinya? Sudah menerima dalam hati? Sudah. Alhamdulillah. Kita berjabat tangan. Saya akan menuntun 2 kalimat syahadat Claudius Immanuel dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Saya mengikuti bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, sudah sah Claudius Immanuel menjadi seorang muslim. Ya, sekarang Claudius Immanuel sudah jadi saudara seiman saya. Ya, saya peluk dulu. Semoga istiqomah ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Silakan yang mau ucapin selamat, yang laki-laki aja ya. Ya, Bang. Siap. Alhamdulillah. Sekarang Claudius Immanuel silakan tanda tangan di atas materai, kemudian tulis nama jelas ya di bawahnya.
Mati penanya. Hmm? Penanya mati. Di sini Mama Pak. jelas Di ya. bawah sini Iya, dia. iya. Hmm. Nah, nanti pulang Dari kalau teman dia tinggal tempel foto kalau di sini ya. Ada. Nah, nanti di Udah apa disiapin. namanya di laminating, terus kemudian segera mengurus perubahan keterangan agama di KTP ke kelurahan. Iya, betul. Ya. Ke kelurahan cari petugas dukcapil. Iya. Nggak sampai sehari jadi. Iya, Ya, benar. ini di bawah ya. Siap. Ini saya kembalikan. Baik. Bisa masukin sini ya. Iya Pak. Nah, ini ada bingkisan. Iya, Claudius sudah sunat belum? Udah. Siapa yang suruh? Tuh. SD. Oh, ibu, ibu yang suruh. Dulu kan saya sakit. Karena kesehatan ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ini. Oh, dipasang lagi. Dipasang lagi. Padahal Yesus juga sunat loh, Bu. Nah, ini ada buku petunjuk sholat, ya, tolong dibaca. Baik. Semuanya dari mulai niat, wudhu sampai bisa sholat sendiri ya, nanti insya Allah. Ini ada buku kecil, buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Tolong silakan dibaca juga. Ini ada buku Iqra. Nah, nanti tolong sediain waktu ya, seminggu dua hari. Seminggu 2 hari. Ya, seminggu 2 hari, dalam seminggu tuh sediain waktu 2 hari, satu pertemuan 90 menit. Nanti kita kirim guru privat ke rumahnya Claudius Immanuel. Boleh. Ya, nanti untuk ngajarin ini semua. Ngajarin sholatnya, ngajarin ikronya. Ya, satu pertemuan 90 menit, semuanya gratis. Siap. Ya, tidak ada yang perlu dibayar. Terus kemudian ini hampir lupa. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, jangan dilihat jumlah uangnya. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja, ya, bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Siap. Tolong diterima. Terima kasih Pak. Ini ada mushaf Quran, mushaf Al-Quran tajwid mudah dari Ummul Qura. Saya juga kasih ke Claudius nanti supaya dibaca setelah bisa baca Iqra. Siap. Ya, tolong dipelajarin, buka di YouTube bagaimana adab memegang Quran. Ya, ini masih dibungkus plastik. Tapi kalau nanti mau dibuka harus memegang dalam keadaan berwudu. Iya, saya Ya, begitu. Saya taruh baca. juga di tempat yang paling baik. Betul, Jangan saya udah baca. sembarangan. Ah, alhamdulillah. Ya, tolong terima. Nah, ini saya kasih contekan nih. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Enggak juga. Oh, enggak. Dikit-dikit nggak Sekarang saya kasih contekan. Ya, jadi nanti kalau praktek sholat, ini ada sajadahnya, sajadahnya. bisa dipakai. Sudah ada bacaan sholatnya. Oh, jadi bisa sambil praktek sholat sambil baca. Ya. Ini diterima, juga ada sarung. Masya Allah, ini ada sarung Nah, dari BHS Tech, sarung iya. Atlas ya. Juga buat Claudius nih. Karena sudah sunat ya, bisa buat tidur, bisa buat apa nih. Baik. Taruh sini semua. Ya, boleh masukin sini sekalian. Tolong diterima semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Claudius nih. Di dalam Islam, kita memahaminya nih ya, setiap manusia yang lahir, termasuk Claudius, termasuk saya, termasuk semua orang yang lahir, ketika dia lahir, sebenarnya dia tuh fitrah. Fitrah tahu artinya? Fitrah itu artinya sifat asal manusia yang dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Claudius bisa besar, waktu kecil kan nggak bisa apa-apa. Cuman karena dititipin orang tuanya menjadi besar. Iya. Ketika Claudius mungkin masih remaja, dijadikan Kristen oleh orang tuanya, betul? Betul. Ya kan? Jadi setiap orang itu yang lahir fitrah, Muslim sebenarnya, ketika dia besar dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai Muslim. Ya, jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Islam itu artinya ajarannya, artinya berserah diri. Muslim adalah orang yang berislam. Ya, Islam artinya selain berserah diri,
damai, selamat, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada satu kabar gembira buat Claudius Immanuel Ya. bahwa setiap manusia yang sebelumnya dia bukan Islam, terus kemudian dia memeluk Islam seperti Claudius sekarang, insya Allah dosa-dosanya Claudius nih Ya. dari semenjak dia akil balik sampai dia syahadat, insya Allah dihapuskan. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kebaikannya dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat nggak hilang, Itu alhamdulillah. tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, keren udah bisa ngomong alhamdulillah. Ya, alhamdulillah artinya apa tahu? Segala puji hanya milik Allah SWT. Ya, dua hal itu yang saya ingin beritahukan kepada Claudius Immanuel. Nanti pembinaan kita atur ya, nanti untuk ngirim guru privat dan segala macam. Karena sudah sunat berarti sudah. Ya. Atau mau sunat lagi? Habis, Pak. Habis dong. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang Claudius Immanuel ini seperti bayi yang baru lahir, ya, tanpa dosa, tidak ada dosa, seperti kertas putih kosong. Silakan Claudius belajar Islam, mengisi kertas kosong itu dengan segala amal soleh dan amal kebaikan. Baik. Ya, insya Allah. Nah, karena Claudius sekarang sudah nggak punya dosa, tolong doain kita semua, termasuk doain mamanya. Betul. Nah, ini mamanya masih hidup nih, doain mamanya. Oh iya. Ya, Claudius yang lagi nggak punya dosa, wah itu doanya insya Allah dikabulkan. Allah. Ya, doanya apa aja terserah. Tapi doain kita semua supaya kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Siap. Ya, husnul khotimah artinya mati dalam keadaan Islam. Baik ya. Alhamdulillah kita juga semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, juga kita berdoa semuanya supaya kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Enggak. Cukup? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa juga yang sudah menyaksikan tadi prosesi syahadat ya. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan imannya, mudah-mudahan kita semuanya terbentengi akidahnya, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Makasih ya, Pak. Modusnya belajar step by step. Baik, Pak. Nah, tenang aja. Terima Kalau kasih, ada Pak. pertanyaan atau apa jangan sungkan-sungkan. Pasti. Tanyain ya. Siap, Nanti Pak. minta nomor saya ke Suci boleh. Ya, Baik. silakan. Ibu Yopi, selamat ya Bu. Iya, Anaknya sudah menjadi muslim. terima kasih. Ya, saya juga berdoa mudah-mudahan Ibu mendapat petunjuk. Ya, oh ya. Ditunggu Bu kabarnya. Ditunggu Ya, kabarnya. ditunggu bentar. kabarnya. Saya bujuk-bujuk Kabarnya terus. maksudnya Pak Dondi saya mau syahadat. Nah, itu yang ditunggu Bu. Pasti. Atau kalau Ibu mau belajar Bible boleh, di sini banyak Bible Bu. Itu Bible semua tuh Bu isinya Bu. Ini saya juga kemana-mana bawanya gini. Ini Bible semua. Karena kita pelajarin, jadi apa namanya ya, banyak kesamaan antara Kristen dan Islam, yang Ibu tahu lah. Ada Kristus, itu adalah satu orang yang sama Bu. Hanya Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita menempatkan Nabi Isa sebagai Nabi. Banyak kesamaan, tetapi perbedaannya hanya di akidah Bu. Ibu apalagi pernah muslimnya. Makanya kalau Bible nggak terlalu paham jadinya ya. Iya, 99 saya meritnya. 99. Umur berapa tuh Bu waktu menikah? 29. Oh, 29. Iya. Gini Bu, kalau Ibu mau, ini pada buru-buru mau pulang nggak? Enggak, Ibu nggak buru-buru. Di dalam Bible Ibu, masalahnya, ini masalahnya Bu ya, Iya. kenapa dulu saya tinggalin Ibu ya? Masalahnya di dalam Bible Ibu itu banyak perubahan Bu. Ibu makan babi? Ibu makan babi nggak? Pernah. Pernah. Enak ya Bu ya? Enak lah. Ibu tahu nggak bedanya babi hutan sama babi? Piaraan. Ah, kalau babi piaraan sama babi hutan beda nggak Bu?
Rasanya beda katanya. Rasanya beda. Bentuknya juga beda, Bu ya? Beda. Kalau babi hutan kan ada taringnya, ada bulunya. Iya. Saya mau tunjukin Ibu nih. Ibu pasti pernah baca ini. Imamat, Bu. 11 ayat 7, Bu. Atau Audi Dari bacain. teman. Nah, Mama baca sendiri. Ini Bu ayat 7. Man, itu. Ini. Yang di Stabilo ya Pak? Iya, yang di Stabilo. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, Nah. tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Ya, babi hutan ya, Bu. Dulunya, Bu, sebelum ada Bible itu, Bible yang lama nih, Bu ya. Tulisannya begini, Bu. 11 ayat 7. Oh, beda. Ayat 7, mana ayat 7? Nah, tuh. Nah, coba Ibu. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan biak. Bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak. Maka haramlah ia padamu. Beda nggak, Bu, babi hutan sama babi? Beda ya? Dulunya babi, sekarang jadi babi hutan. Nggak ada hutan. Nggak ada hutan. Nah, ini tahun 50-an, Bu. Ini tahun 74. Dari babi jadi babi hutan. Ini tahun 2023 nih, Bu. Baru bersih. Baru masih hangat dari oven nih, Bu. Ibu baca nih yang ini. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah. Kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Di sini babi haram. Ibu ya, tahun 50-an. Tahun 74 babi haram. Yang di sini jadi babi najis. Jadi haram, najis. Babi hutan, babi. Nah, kenapa sekarang orang Kristen boleh makan babi, Bu? Salah satunya karena satu ini tadi kan, babi hutan yang haram, babi ternakan enggak. Salah satunya itu. Salah duanya, keduanya, karena di Kristen ternyata bukan mengikuti ajaran Yesus. Ibu pernah baca nggak Yesus makan babi di Bible? Nggak pernah, karena Yesus bilang apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya kan? Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Itu kata Yesus, Bu. Ya, di Matius 5 ayat 17. Kalau Ibu mau baca, boleh. Nih, Bu, yang merah ini, Bu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk memindahkannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kalau tidak meniadakan, berarti Yesus ikut hukum Taurat nggak, Bu? Ikut hukum Taurat. Kalau ikut hukum Taurat, berarti Yesus boleh nggak, Bu, makan babi? Nggak boleh, karena makan babi, babi haram itu kan termasuk hukum Taurat. Yang menurunkan Taurat siapa, Bu? Tuhan kan? Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub, gitu kan? Tuhan itu yang menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Yesus juga orang Yahudi, Yesus juga orang Israel. Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti Yesus kan juga nggak boleh makan babi. Sunat juga hukum yang sudah dari Abraham. Yesus juga disunat. Tiba-tiba orang Kristen boleh makan babi. Yang ngebolehin siapa, Bu? Paulus. Paulus yang bilang, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Ada di Efesus 2 ayat 3. 2 lihat 15. Nah, ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah,
Paulus ini siapa Bu? Berani-beraninya mengatakan Yesus yang mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan yang menurunkan hukum Taurat kan Tuhannya Nabi Musa. Kok Paulus bilang Yesus yang mati itu sudah membatalkan hukum Taurat? Jadi sekarang Ibu ikut siapa? Ikut Paulus atau ikut Yesus sebenarnya? Pun yang saya bertanyakan Ikut suami. Bu, Yesus pernah nggak Bu mengajarkan manusia yang lahir itu punya dosa waris? Ada nggak Bu ayatnya? Nggak ada. Tapi Paulus yang tidak pernah ketemu Yesus tatap muka, Paulus yang mengajarkan dosa yang dilakukan oleh Hawa itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi setiap manusia itu sudah punya dosa waris. Karena orang sudah punya dosa waris, makanya dia tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran Paulus nih Bu. Jadi kalau saya mau tanya nih Bu, kalau Ibu punya anak usia 3 hari meninggal, kira-kira anak itu bakal masuk surga, masuk neraka Bu? Kira-kira menurut Ibu? Masih bersih. Masih bersih. Harusnya masuk surga, masuk neraka Bu? Surga. Surga lah. Masa anak 3 hari meninggal masuk neraka kan nggak mungkin Bu ya? Tapi karena ada konsep dosa warisnya Paulus, setiap manusia yang lahir udah punya dosa Bu, dosa waris. Mungkin nggak dosa masuk surga? Kan nggak mungkin. Sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Yang Yesus ajarin apa Bu? Begini nih Bu. Kalau anak mah enak aja tepoknya gitu ya. Lu gue yang lahirin, jangan ribut gitu. Ini ajaran Yesus nih Bu, kepada bangsa Israel. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bilang Bu, ini kan ngomong kepada orang Israel nih, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil apa? Anak kecil kan berarti harusnya polos, nggak punya dosa Bu ya? Bersih. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk kerajaan surga. Jadi saya pengen tanya gini Bu, kalau Yesus ngomong begitu, kan itu berarti Yesus belum disalib Bu ya? Kalau Yesus ngomong begitu, terus orang yang mendengar bertobat, terus dia mati sebelum Yesus disalib, orang itu bakal masuk surga nggak Bu? Dia bertobat. Harusnya dia masuk surga, masuk neraka kalau dia bertobat Bu? Surga, karena dia bertobat kan? Nah terus siapa yang ngajarin? Yesus mati di atas kayu salib itu untuk nebus dosa Bu Yopi gitu. Selamatkan. Iya, yang ngajarin siapa? Paulus. Karena kalau kamu, ini Paulus yang bilang Bu ya, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk nebus dosa kamu tidak akan selamat. Sedangkan Yesus ngajarinya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak masuk surga. Kan beda. Yang ini Paulus, ini Yesus. Jadi Ibu ikut Paulus atau ikut Yesus gitu. Yesus nggak pernah makan babi Bu ya, karena dia ikut hukum Taurat kan. Yesus juga disunat, Lukas pasal 2. Yesus juga kalau sholat Bu, sujud Bu. Dan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Enggak, Yesus sholatnya sujud tuh Bu, tahu nggak Bu? Enggak. Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Ada di sini. Alkitab belum hatam, tapi dulu Al-Quran udah hatam. Masya Allah. Matius 26 39. Nih Bu, dari ayat 38. Ini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu Yesus maju sedikit dan sujud. Ibu doanya gimana? Ibu kalau di gereja doanya gimana? Ya berdoa. Sujud nggak Bu? Enggak lah. Kenapa nggak sujud? Yesus sujud Bu. Kalau ditanya begitu,
balik lagi ke perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Baliknya gimana? Baliknya gimana? Oh. Di perjanjian lama, Bu, di perjanjian lama semua nabi-nabi sujud. Kejadian 17:3 Ibu boleh baca. Nabi Abraham sujud. Keluaran 3:48 Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Harun sujud. 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7 Nabi Esra sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. Yesus Matius 26:39 sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud oleh Allah SWT. Quran surat Al-Hajj ayat 77 sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Tuhannya, sujud, dia disebut muslim, berarti ketujuh nabi yang sebelumnya nih kalau semuanya sujud berarti muslim bukan, Bu? Muslim. Semua nabi-nabi sujud di perjanjian lama, Bu. Yesus doa sholatnya sujud. Yesus nggak makan babi. Yesus disunat. Yesus puasa nggak, Bu? Puasa. Ibu puasa 40 hari? Enggak. Kita muslim puasa 30 hari, Bu. Yang wajib. Tambah lagi yang sunnah, 6 hari, tambah lagi yang misalnya ada puasa Daud dan segala macam. Total 40 hari itu ringan buat kami. Yesus puasa, Ibu nggak puasa, kami puasa. Yang ngikutin Yesus yang mana, Bu? Kami atau Ibu? Ibu ingat waktu Yesus diturunkan dari salib, dia jenazahnya dikafanin. Orang Kristen kalau mati dimasukin kemana, Bu? Peti, pakai baju pengantin, ya kan? Taruh Alkitab di sini gitu. Kita umat Islam kalau mati dikafanin, Bu. Jadi yang ngikutin Yesus sebenarnya orang Islam atau orang Kristen? Karena semuanya ada ayatnya. Bukan, maksudnya kalau seandainya mama dari lahir belajar ini mungkin kalau ditanya pun bisa jawab kan. Kalau saya kan merit tahun 99. Ya ajarannya ya sebatas umum. Sebatas yang Ibu dengar di gereja. Iya. Dan ya mungkin enggak, ya itu tadi khatam ya. Nggak mungkin Tidak baca semua. baca pun kan kita perlu bimbingan Betul. untuk mengerti. Enggak, Ibu bisa baca semua khatam sampai 10 kali 10 kali pun. Tapi untuk Tapi kalau Ibu nggak itu kan, paham, perlu dibimbing. Iya. Apa ini maksudnya? Kan kadang kita nggak paham dengan kata-katanya. ya Ada teman 99. saya pendeta juga saya tanya kan, ini maksudnya apa? Pendeta Seska. Apa ini saya tanya, maksudnya apa? Ya itu. Makanya kan setiap kita mau baca Alkitab, berdoa. Perlu dibimbing, dimudahkan untuk memahami kan gitu. Tapi karena saya kan ya masuk Kristen bukan dari hati ya. Iya. Jadinya mempelajari juga kan Enggak, maksud saya kan gini. secara dalam. Ibu Yopi selama bertahun-tahun kan sudah mendengar ajaran Kristen itu dari gereja, Firman. dari pendeta yang ngomong di gereja. Tapi kan Ibu Yopi kan belum tentu paham yang di situ seperti apa. Iya. Sekarang kalau Ibu Yopi sudah bertahun-tahun di gereja, mengaku sebagai Kristen, Ibu Yopi cinta sama Yesus nggak, Bu? Pertanyaannya. Kan mudah pertanyaan. Pertanyaannya mudah sebenarnya. Mudah, Mungkin tapi jawabannya sulit susah. Sulitnya di mana, Bu? Saya cuma nanya, Ibu Yopi cinta Yesus nggak? Untuk saat ini ya kepercayaan saya cinta Yesus. Cinta Yesus. Memang Ibu sebagai Kristen harus cinta Yesus kan? Tapi saya tanya gini, Bu. Kalau Ibu Yopi sebagai orang Kristen yang cinta Yesus, kalau dikasih kesempatan ngelihat Yesus sebelum disalib nih, Bu. Itu Ibu bakalan nolong Yesus supaya tidak disalib atau bakalan nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kan masih lihat filmnya ya. Hmm. Kalau dilihat dari penderitaannya itu, Ya. ya kayaknya menolong ya. Menolong. Menolong supaya disalib atau supaya tidak disalib? Itulah makanya jadi pertanyaan. Bertanya-tanya juga. Kan Ibu cinta Maksudnya Yesus kan kalau nih. dilihat siksaannya untuk ke kayu salib kan kita kayaknya manusiawi ya. Manusiawi. Tapi kalau dari kayu salibnya itu kan masih tanda tanya gitu. Maksudnya Tanda tanya apa, Bu? Kalau saya ya tanda tanya itu di kayu salib karena apa? Karena untuk menebus dosa Bu Yopi. Dosa-dosa kita. Makanya itu kita banyak kan yang di podcast lah di mana itu. Karena kita Kristen
ada keselamatan setelah Yesus dibangkitkan Iya. untuk menyelamatkan Iya, kita. iya. Itu garis besar umum ya. Betul. secara umum. Tapi untuk kita memahami ini kan perlu bimbingan juga. Iya. Jadi kalau Ibu lihat seandainya Yesus Pak Tong mau ditanya saya seperti ini kan saya belum memahami Enggak, banget. saya tahu mungkin Ibu nggak terlalu paham. Tapi kita pakai coba nalar sehat aja, Bu. Ibu sebagai orang yang cinta Yesus, melihat Yesus mau disalib, secara manusiawi Ibu pasti pengennya nolong supaya Yesus tidak disalib kan? Iya. Tapi kalau tidak disalib, dosanya Ibu nggak ditebus. teman. Iya itu Nah. untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kalau memang Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Bu Yopi, yang nyalib Yesus siapa, Bu? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh sama Gubernur Pontius Pilatus. Ibu pernah dengar kan? Gubernur Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi nyalib Yesus karena dituntut sama imam-imam Yahudi. Betul, Bu? Imam Yahudi bisa mendapat Yesus karena dari siapa, Bu? Yudas Iskariot. Ya kan? Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa, Bu? Dibisiki sama iblis. Ada ayatnya, Bu? Iya, ada. Sudah pernah baca? Sudah pernah baca, Bu, ayatnya? Ada di filmnya itu kalau Oh, dari filmnya. Ya, iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi. Yohanes 13 ayat 2 nih, Bu. 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi kan, Bu? Berarti iblis, Yudas Iskariot, imam Yahudi, Gubernur Pontius Pilatus, dan tentara Romawi yang menyebabkan Yesus disalib untuk menebus dosa Bu Yopi, lima-limanya ini buat Ibu berjasa apa berdosa? mereka yang mengkhianati Yesus ini berjasa atau berdosa? Ya, mereka masih berjasa kan? Buat Ibu berjasa. Ada iblis loh, Bu, di sini. Itu nggak kelihatan ya. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, mungkin nggak, Bu, terjadi penyalipan? Kan tidak. Oh, ngejebak. Enggak, ini logika nggak, Bu? Ini logika kan? Ayatnya ada. Iya. Ayatnya ada. Kalau ayatnya tidak ada, saya nggak berani ngomong. Tapi karena ada ayatnya, iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi menyerahkan ke Pontius Pilatus menyerahkan ke tentara Romawi, akhirnya Yesus disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa Bu Yopi. Berarti iblisnya berjasa apa berdosa nih, Bu? Berjasa sesuai ininya ya. Ibu mau masuk satu surga sama iblis gitu, Bu? Nggak mau Lah. lah. Emang iblis masuk surga? Oh. Loh, kan berjasa. Kalau nggak ada iblis kan nggak ditebus dosanya orang Kristen. Masa ya udah berjasa masuk neraka semua? Artinya itu ada apa, Bu? Artinya ada ajaran yang belakangan yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen kan Paulus, bukan Yesus. Gitu maksudnya, Bu. Nah, apakah Yesus dan Paulus ini mengajarkan hal yang sama? Ternyata tidak, berdasarkan teks Bible. Jadi gereja itu sebenarnya ngikutin ajaran Paulus, bukan ngikutin ajaran Yesus. Gak bohong, Yesus yang nggak makan babi, Yesus sholat, sujud lagi. Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus dikafani. Lah kok malah sekarang orang Islam ngikutin? Lah kok malah Kristen malah nggak ngikutin? Ada orang Kristen disunat, ada alasan kesehatan katanya. Ada orang Kristen puasa, ada. Tapi nggak semua Kristen. Ada orang Kristen sujud, sedikit sekali Kristen Koptik yang sujud. Mereka sholat 7 kali malah, Bu, sehari. Tapi nggak semua Kristen kan begini. Tapi mereka tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada orang Kristen yang apa lagi? Nggak makan babi, ada Advent tuh, berdua tuh, Bu, mantan Advent tuh, Bu. Nggak makan babi. Ini juga nggak makan babi. Wah. Advent tuh, Bu. Advent juga nggak makan babi. Nggak ketahuan. Nggak makan daging, nggak makan ikan lele malah nggak makan, Bu. Ikan patin nggak boleh, udang nggak boleh. Yang tidak bersisik dan bersirip dari laut nggak boleh dimakan. Tapi rata-rata orang Kristen kan kalau mati masuk peti, pakai baju pengantin, nggak ada yang dikafani. Tapi kita semua orang Islam malah yang ngikutin semuanya, Bu. Semua Islam hukumnya itu sunat, sujud, sholat gitu kan. Apa puasa, nggak makan babi dan dikafani. Berarti kita ngikutin Yesus malah di Bible. Pak mau Boleh.
Gitu Bu. Ini saya belum bicara ada ayat yang tidak asli loh Bu. Ya, saya punya Bible gini. Mungkin saya perlu belajar nanti ya sama Pak Dondi. Boleh Bu, boleh. Boleh Bu. Nah gini, Perlu belajar mendalami biar terpengaruh gitu. biar terpengaruh. Kalau menurut Ibu, Bible ini firman Tuhan bukan? Ya. Firman Tuhan. Kalau di dalam Bible ini ada ayat palsu, firman Tuhan bukan Bu? Ada sih. Saya nggak bilang palsu ya Bu ya. Ini kitab Tapi nggak suci tahu lagi nih. Katolik ini Bu. Ya, tapi isi yang di sini 66 suratnya sama dengan di sini. Ibu sekarang baca dulu yang di sini supaya Ibu yakin bahwa ayatnya sama. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 Bu. Ibu baca. Umi. Yang merah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa dan Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, itu Bu udah baca ya. Kitab ini Bu, tidak untuk diperdagangkan. Jadi Ibu nggak bisa beli nih. Kitab ini khusus untuk calon pastor Bu. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND di NTT nih Bu. Ayat yang Ibu tadi baca di sini juga ada. Nah, Ibu bisa tolong baca yang ini. Nih, yang ini Bu. Sebab ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ya, sama nggak Bu yang Ibu tadi baca di sini? Beda. Sama dong. Kan Sama-sama. sebab ada 3 Ya, yang memberi surat kesaksian, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Ayat ini Bu yang dianggap sebagai bukti bahwa Bible mengajarkan Trinitas. Benar Bu? Karena ada Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Nah, di ayat ini Bu, ini ada catatan kakinya begini, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangan begini Bu, Ibu baca nih. Bagian ayat ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible terjemahan bahasa Latin di abad 4 Bu. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu apa Bu? Atau lainnya? Palsu. Ibu yang ngomong ya, bukan saya ya. Cinta. Waduh. Loh, yang ngomong ini Bu, bukan saya kan? Yang ngomong ini loh. Bagian ini tadinya catatan di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya pasti tidak asli. Buat Ibu, firman Tuhan bukan? Hah? Alkitab kan? Iya, firman Tuhan bukan? Tidak asli Bu, pakai pasti lagi. Udah apa? Oh udah. Asadu. Terpengaruh. Nanti lah. Ya ibu pikirkan lagi ya. Ibu berdoa kepada Tuhan. Bisa saya bilang udah apa? Dan bertanya pada pendetanya. Nah, boleh tanya ke pendeta. Kok gitu? Asik. Udah beda gitu ya. Kemarin nggak ngomong apa-apa. Asik. Bu, kalau dia gitu berarti dia sayang sama ibu loh. Oh, Berarti dia mau satu surga sama ibu. iya. Nah, Ajak papa, mama. pelan-pelan. Iya. Kalau mama kan udah ada basic. Nah, ibu dulu dari Islam udah ada basic. Tapi Al-Quran masih apa ya? Anas masih apa? Anas. Sholat masih ingat Bu, gitu ya? Masih. Alhamdulillah. Nawa itu. Nawa itu.
mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan nanti ibu sholat lagi seperti Yesus. Iya dong, Yesus sholatnya begitu kan? Sholatnya. Mudah-mudahan nanti ibu juga ngikutin Yesus. Kita semua ngikutin Yesus. Iyalah. Makanya saya belajar juga jadi nggak terlalu susah Pak, kan ada. Oh, Nah, iya. jadi ini dong ya. Flashback saya Flashback. jadi belajar ya. Iya. Itu berdosa nggak itu saya? Enggak lah, mengajarkan kebaikan gitu. Bu, yang namanya orang beriman atau tidak beriman, ketika dia berbuat kebaikan di dunia ini, Bu, itu tetap dibalas, Bu. Tetap dibalas. Cuman kalau orang beriman dibalasnya di dunia dan akhirat, orang tidak beriman dibalasnya cuma di dunia aja. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha pengasihnya Allah itu tidak pilih kasih, Maha Penyayangnya Allah itu tidak terbilang. Tapi penyayangnya bukan untuk orang beriman. Penyayangnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Pengasihnya untuk orang beriman dan tidak beriman. Kita bernafas semua sama ya kan? Ajak papa main-main ke sini. Boleh Pak, boleh Bu. Jangan mama, papa. Dua. Oh dua, papa sama kamu. Biar nggak sesat ya Pak. Insya Allah. Ya, Ibu mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih ya, Ya Bu Pak. ya, mudah-mudahan Ibu masih dikasih kesempatan gitu ya. Baik, Insya Allah. Selamat ya, Audia sekali lagi ya. Terima kasih ya Pak. Mbak, Teman, semuanya. karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. bulatkan hati untuk masuk ke